Kula jenengan maca Al-Qur'an ngaji, tapi niatnya napa? Hanya untuk wah-wahan saja, hanya sok supaya dibilang alim. Niku ngaji mawon dados persoalan dunia. Infak sedekah supaya mendapat pujian, persoalan duniawi. Tapi bisa jadi jenengan kula tempeken belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, karena diperintahkan Allah kita menjaga amanah keluarga, berangkat ke pasar, bekerja, itu adalah persoalan ukhrawi. Wangsuli malih, tema pokoknya adalah mengenal sifat orang mukmin dan orang-orang munafik. Hal ini diterangkan panjang lebar dengan maksud supaya kita bisa memahami secara detail ciri-ciri orang munafik dan kita bisa menjauhi sifat-sifat tersebut. Wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang mereka beriman. Niki yang pertama dijelaskan sifatipun tiyang mukmin. Mereka berkata, laula nuzilat suratun, laula mengapa tidak nuzilat diturunkan suratun suatu surah. Fa idza unzilat maka bila diturunkan suratun suatu surah muhkamatun yang jelas maksudnya, wa dzukira fihal qital, dan disebutkan di dalamnya perang, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, ra'aita kamu lihat alladzina fi qulubihim, orang-orang yang di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, yang duruna ilaika, mereka memandang kepada kamu nadhorol maghsyi, pandangan pingsan, alaihi atasnya minal mauti, dari kematian. Fa'aula lahum, maka lebih utama lahum bagi mereka. Ayat 20 dari surat Muhammad ini maksudnya bahwasanya orang yang beriman, para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu turunnya wahyu tentang perang. Jadi perang ini kalau tidak diperintahkan, maka kaum muslimin tidak melakukannya. Tapi perlu diketahui, peperangan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu sekedar mempertahankan diri, bukan melakukan penyerangan. Ini berkali-kali Rasulullah berperang, itu semuanya hanya mempertahankan diri dari serangan-serangan orang kafir, orang munafik. Jadi yang memerangi mereka, orang Islam yang bertahan. Meskipun demikian, kalau tidak ada perintah dari Allah, ini tidak dilakukan. Sebaliknya, sifat orang kafir, orang munafik berbeda. Ia takut adanya seruan perang, ya. Karena mereka mengingkari peperangan itu sebetulnya tidak mereka inginkan. Jadi ini beda kalau orang mukmin berperang membela agama Allah, sebuah jihad yang ditunggu-tunggu. Tapi sebaliknya orang munafik, mereka tidak senang melihat orang-orang Islam ini siap dalam peperangan. Maka kalau orang munafik ini mendengar tentang ayat-ayat yang menganjurkan peperangan, seolah mereka itu pingsan, tidak suka, ya. Maka kematian lebih baik
atas mereka. Niki setunggal nggih. Dados sifatipun tiyang mukmin tidak gentar dengan perintah perang, tapi sifatipun tiyang munafik mereka tidak memiliki nyali untuk melawan kekuatan kaum muslimin. Maka di banyak peperangan orang-orang mukmin senantiasa menang. Orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik kebanyakan mengalami kekalahan. Ta'atun wa qaulun ma'rufun, ketaatan, wa qaulun ma'rufun, dan perkataan yang baik. Fa idza azamal amru, maka apabila menjadi ketetapan al-amru, yaitu perintah, falau shadakullah, maka jika mereka benar, Allahu lakana khairul lahum, Allah tentu adalah lebih baik bagi mereka. Ya. Mestinya sifat orang munafik tidak seperti itu. Mestinya dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ya. Serta mestinya mereka itu tidak takut dengan peperangan. Kalau dia benar itu mestinya begitu. Ucapannya benar, ya, taat kepada Allah. Kalau diseru perang pun tidak merasa takut dan gentar. Mestinya begitu. Tapi kenapa orang munafik tidak punya sifat seperti itu? Karena mereka tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados tiyang munafik niki luarnya menampakkan orang yang beriman, tapi di dalamnya mereka menolak keimanan. Seperti itu. Jadi orang munafik niki cirinya sangat banyak, di Al-Quran diterangkan. Apabila diajak sholat yang timbul kemalasannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas, mereka selalu riya, pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Niki ciri-ciri orang kafir dalam surat Al-Baqarah menika nggih. Ya. Diterangkan panjang lebar, ciri-cirinya banyak. Ya, maka ini sepatutnya orang kafir, orang musyrik, orang kafir atau munafik tidak bersikap seperti itu. Ya, kalau dia bersifat tidak taat pada Allah, ucapannya buruk, takut peperangan, berarti ada masalah dalam keyakinannya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum, maka apakah asaitum, boleh jadi sekiranya kalian intawallaitum, jika kalian berkuasa, antufsidu fil ardi, bahwa kalian akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan hubungan keluarga. Dengan ciri-ciri orang munafik yang disebut tadi, ucapannya tidak benar, kemudian dia takut untuk menghadapi peperangan, ya. Kemudian cirinya orang munafik ini, kalau benar-benar itu yang dimiliki, takut perang, ya, tidak mau taat kepada Allah, ucapannya buruk, maka jika dia menjadi pemimpin, ya, jika dia berkuasa menjadi pemimpin, apa yang dilakukan? Dia pasti akan berbuat banyak kerusakan. Dia pasti akan memutuskan hubungan kekeluargaan. Dan ini kalau pemimpin itu punya sifat seperti itu, maka akan merusak kehidupan. Mulane kula panjenengan menawi pilih pemimpin itu yang bisa mewujudkan persatuan persaudaraan, yang bisa membangun peradaban baik dalam
kehidupan. Ini orang munafik itu kalau dijadikan pemimpin bahaya. Dia akan membuat kerusakan, berbuat zalim, ya, dan tidak mau mewujudkan kerukunan persatuan. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ulaika mereka itu, ya, orang-orang munafik, alladzina, orang-orang yang la'anahumullah, Allah mengutuk mereka, melaknat mereka, fa asammahum, lalu dia tulikan mereka, wa a'ma, dan butakan absarahum, penglihatan mereka. Jadi orang munafik yang punya sifat seperti disebut tadi, itu akan mendapatkan laknatnya Allah, murkanya Allah. Apa wujudnya? Dia ditulikan dan dibutakan. Maksudnya ini, gaya bahasa ini bukan buta secara fisik, bukan tuli secara fisik, tapi yang dimaksud ini kebenaran-kebenaran yang ada tidak mau diambil pelajaran. Kebenaran-kebenaran yang ada tidak mau dilihatnya sehingga seolah dia tuli dan buta. Jadi ini orang munafik seperti itu. Dilaknat oleh Allah karena mereka telah ditunjukkan tentang kebenaran, tapi mereka tidak mengambil kebenaran itu. Niki seringkali orang-orang munafik dikomentari dalam banyak ayat adalah orang-orang yang sesat, karena mereka telah mengetahui kebenaran tapi mereka mengingkarinya. Selajengipun nggih menika tasih ciri-cirinipun tiyang munafik, tiyang kafir, ya, tiyang yang musyrik menika hampir sama. Afala yatadabbarunal Qur'an. Afala, apakah maka tidak yatadabbaruna, mereka memperhatikan Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha, atau atas hati aqfaluha, ya, kuncinya. Jadi ini ayat yang ke-24 menjelaskan bahwa sifat orang munafik itu enggan mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menuntun kepada kebenaran tidak mau dikenal oleh orang-orang munafik. Ya. Jadi orang munafik sekali lagi tampaknya itu orang beriman, tapi dalam hatinya tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Ini hati-hati, jika kita mengaku mukmin tapi tidak cinta kepada Al-Qur'an, ini suatu tanda orang itu tergolong memiliki sifat munafik. Tapi orang beriman tidak paham Al-Qur'an, tidak mau belajar kepada Al-Qur'an, ini menunjukkan orang-orang yang punya ciri munafik. Am ala qulubin aqfaluha, atau apakah hati mereka itu terkunci sehingga tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Dan iki kula panjenengan kedah introspeksi diri. Apakah ciri-ciri orang munafik ada dalam diri kita? Ya. Sejak awal tadi, kalau diseru peperangan takut. Ya, niki tidak harus perang. Kalau kita disuruh untuk berjihad di jalan Allah dengan harta kita, dengan jiwa kita, tenaga pikirannya, kalau kita enggan melakukannya, tergolong itulah ciri orang munafik. Ya. Tidak taat kepada Allah, tidak mau berbuat kebajikan, ini ciri orang munafik. Ya. Kalau dia menjadi pemimpin, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan zalim, merusak kehidupan, merusak
persaudaraan, persatuan. Itu ciri orang munafik. Ditambah lagi, mereka ini tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah, sehingga dianggap buta dan tuli. Tidak mau mempelajari Al-Quranul Karim, padahal dia belum mengetahuinya. Dan ini kula dengan kedah introspeksi diri. Jangan sampai sifat-sifat yang tercela ini ada dalam diri kita. Tapi masalahnya ngeten, nek kula jenengan introspeksi diri, terkadang kita tidak merasa sifat-sifat itu ada dalam diri kita. Nah itu repotnya nggih. Diberi nasihat orang lain tidak mau menerima. Introspeksi diri tidak tajam sehingga kekurangannya tidak diketahui, merasa baik-baik saja, sehingga semacam ini bahaya. Maka ini Allah memberikan perumpamaan, mereka itu ditulikan, mereka itu dibutakan, pun dicap ngeten bahaya niki. Mula kula jenengan monggo dipun kathai muhasabah, menghitung-hitung amal kita, dipun kathai introspeksi diri agar supaya kita mengenal kekurangan kita. Innalladzina irtaddu ala adbarihim, innalladzina sesungguhnya orang-orang irtaddu mereka kembali ala adbarihim atas belakang mereka, min ba'di dari sesudah mata bayana apa yang menjadi jelas lahum bagi mereka al-huda petunjuk, asyaitonu syaiton sawwalalahum menggoda mereka, wa amla lahum dan memanjangkan angan-angan bagi mereka. Ayat yang ke-25 ini menjelaskan bahwasanya orang kafir, orang munafik, orang yang murtad keluar dari Islam, setelah dia tahu isinya Al-Quran, mereka tidak mau mengikutinya. Mereka digoda oleh syaiton, dibujuk oleh syaiton, dipanjangkan angan-angannya sehingga tidak mau menerima kebenaran. Dan ini sulitnya seperti ini. Orang yang murtad itu kan keluar dari Islam. Setelah dia mengenal Islam, mengenal Al-Quran, kemudian keluar dari ajaran Islam, mereka ini digoda oleh syaiton. Dipanjangkan angan-angan, tulul amal, sehingga hidupnya hanya ingin bersenang-senang dengan kenikmatan dunia saja. Jadi tidak mau diatur oleh Allah, makanan ini haram, minuman itu dilarang, perbuatan seperti ini tidak baik, nggak mau diatur seperti itu. Ya, mereka keluar dari Islam, ingin bebas dari perintah-perintahnya Allah yang membatasi keinginan mereka. Ingin bebas dari larangan-larangan Allah yang mencegah kesenangan mereka. Niku. Terus niki mereka ingin mengikuti hawa nafsu. Terus hawa nafsu itu memang tidak bisa dimatikan. Dipateni mboten saged. Nek kula jenengan tidak punya hawa nafsu, tidak punya keinginan alias begitu, tidak ingin makan, tidak ingin minum, tidak ingin berkeluarga, tidak ingin apa-apa, itu bukan sifatnya manusia. Itu sifatnya malaikat, tidak punya nafsu. Manusia punya nafsu, tapi nafsu ini haruslah dikendalikan. Mula niki sekitar 13 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan di mana kita semuanya sedang berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanan miliknya sendiri. Siang hari kita haus, ada air jernih yang ya kita punya, tapi tidak kita minum karena sedang berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Ada makanan kita lapar, belum tiba waktu maghrib,
makanan pun tidak kita makan karena sedang berlatih mengendalikan nafsu. Mulane menawi poso niku hasil kita akan menjadi orang yang berkualitas hidupnya, disebutlah oleh surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, ya. Menjadi orang yang bertakwa. Dados niki penting. Pengendalian nafsu sangat penting. Jika nafsu tidak dikendalikan, maka akan cenderung berbuat keburukan, ya. Tidak semua yang kita inginkan itu perlu untuk dipenuhi. Tidak setiap ucapan yang kita dengar perlu diceritakan pada orang lain. Ada kalanya hal-hal yang harus dirahasiakan, yang harus dijaga untuk tidak disampaikan pada orang lain. Ada kalanya hal-hal itu tidak perlu untuk dipenuhi, karena kalau seseorang memenuhi segala keinginannya tergolong orang yang telah menuruti hawa nafsunya. Niki hati-hati, kalau sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka akan rusaklah kepribadian kita. Semoga bulan Ramadan kita diberi kesempatan Allah untuk menempa jiwa kepribadian menjadi baik, ya. Pengendalian hawa nafsunya terbentuk dengan baik. Ini setan seperti itu. Kalau sudah mereka dikuasai setan, digoda, dibujuk, ya, maka dipanjangkan angan-angan, tulul amal, seolah hidup tidak akan mati, ya. Yang dikejar hanya kesenangan, nafsu, harta benda dunia. Tapi jangan dibilang harta itu tidak bisa dibawa mati, jangan dibilang jabatan tidak bisa dibawa mati. Nek kula njenengan sugih kathah duite, sregep infak sedekah, mau peduli kepada sesama, maka harta benda itu menjadi persoalan akhirat. Nggih, bisa dibawa mati. Kula njenengan punya jabatan, kita benar-benar mengabdi untuk kesejahteraan rakyat, kebaikan masyarakat, maka jabatan itu pun menjadi persoalan akhirat. Terus kula njenengan kedah paham persoalan duniawi dan ukhrawi itu, kalau duniawi ini segala sesuatu hal yang tidak bisa dibawa menuju akhirat itu duniawi. Meskipun ngaji ngeten iki, kula njenengan maca Al-Qur'an ngaji, tapi niatnya apa? Hanya untuk wah-wahan saja, hanya sok supaya dibilang alim. Niku ngaji mawon dados persoalan dunia. Kula njenengan sholat, tapi sholatnya riya, supaya dibilang kita menjadi orang yang soleh. Sholat dilakukan berjamaah, tapi niatnya bukan untuk mencari ridha Allah. Itu persoalan duniawi, ya, persoalan duniawi. Infak sedekah supaya mendapat pujian, persoalan duniawi. Tapi bisa jadi jenengan kula tempeken belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, karena diperintahkan Allah kita menjaga amanah keluarga, berangkat ke pasar, bekerja, itu adalah persoalan ukhrawi. Dados sampun ngantos kula njenengan punya pemahaman yang keliru, nggih. Masalah duniawi dianggap niku nyambut gawe, sedaya duniawi, harta benda duniawi, pangkat jabatan duniawi, mboten ngoten nggih. Terus masalah ukhrawi niku kadang-kadang dipahami seneng ning masjid, seneng ngaji, seneng salat, zikir, mboten niku, ya.
Ukhrawi niku sedaya napa mawon ingkang saged dipun bekta kesaenanipun dumugi akhirat. Niku ukhrawi, nyambut gawe, bekerja keras, membanting tulang, jangan dibilang ini persoalan duniawi. Ya, kalau seorang bekerja untuk mendapatkan nafkah, untuk menghidupi keluarga, maka persoalan itu menjadi persoalan ukhrawi. Lah kula jenengan digengken apa? Mari kita berjuang untuk ya mengumpulkan bekal-bekal kehidupan akhirat. Jangan terbelenggu dengan nafsu yang hanya melakukan hal-hal untuk dunia saja. Niku nggih. Niki tiyang munafik senengane ngeten iki. Mereka berorientasi kepada kesenangan duniawi karena sudah digelincirkan oleh syaiton. Panjang angan-angan seolah kehidupan tidak pernah berakhir. Mulane bendino sing dipikir kesenangan-kesenangan duniawi saja. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah. Dzalika demikian itu bi annahum karena sungguhnya mereka qalu mereka berkata lil ladzina kepada orang-orang yang karihu mereka benci ma nazzalallah apa yang Allah menurunkan. Sanuti'ukum kami akan mematuhi kalian fi ba'dil amri dalam sebagian urusan perkara. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui israrahum rahasia mereka. Karena sifat-sifat orang munafik tadi, orang munafik itu ya diterangkan dalam ayat yang ke-26 ya. Orang munafik itu ingin menjalin kerjasama dengan orang Yahudi. Jadi itu apik nih karo Yahudi. Ya. Terutama disebutkan dalam tafsir dengan Bani Nazir, dengan Bani Quraidzah. Ya. Niki mereka menjalin kerjasama baik. Orang munafik dengan orang Yahudi. Dia bilang kalau sampai kamu diusir dari Madinah, kami pun akan keluar dari Madinah. Ya, seolah membela Bani Nazir, membela Bani Quraidzah. Alhamdulillah. Niki sifatipun tiyang munafik kados ngoten niku. Ya, dia merahasiakan sifat-sifat kemunafikannya, tapi Allah tidak bisa ditipu dengan hal seperti itu. Kerahasiaannya senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus niki kejadian betul. Orang munafik bersekutu dengan orang-orang Yahudi untuk memerangi orang Islam. Nah niki ya, untuk memerangi orang Islam, tapi ini disamarkan, tidak diberitahukan secara terang-terangan, tapi Allah mengetahui rahasia mereka. Yang seperti itu diketahui oleh Allah dengan jelas. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Niki mergo nakale tiang-tiang munafik niku sampai Allah menyatakan begini. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu. Maka bagaimana idza tawaffatuhumul malaikatu apabila malaikat itu mewafatkan mereka. Ya, bagaimana kalau orang kafir, orang munafik itu mendadak mengalami kematian? Ya daribuna wujuhahum, para malaikat memukul wujuhahum muka mereka, wa adbarahum dan punggung mereka. Ini mergo angele aturane wong munafik, sekiranya kalau orang munafik mati mendadak, apa yang mereka inginkan? Ya, ini diberitahukan dengan ungkapan kalau malaikat itu memukul muka mereka, memukul punggung mereka, berarti ini punya isyarat
jika mereka mengalami kematian mendadak. Ya. Ini bagaimana menurut perasaan orang-orang munafik itu. Ya. Dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallah. Dzalika demikian itu bi annahum karena semuanya mereka ittaba'u mereka mengikuti ma ashatallah apa yang Allah menjadikan kemurkaan wa karihu dan mereka benci ridwanahu keridhoannya fa ahbata a'malahu maka Allah menghapus amal perbuatan mereka. Niki sifatipun tiyang munafik sanesipun inggih menika tiyang munafik itu selalu mendorong berbuat keburukan ya yang mendatangkan murka Allah dan mereka tidak suka berbuat kebaikan untuk mendatangkan ridho Allah. Dados niki nggih senengane gawe ontran-ontran ya yang akhirnya akan mendatangkan murkanya Allah, hal-hal yang baik ditentangnya, hal yang buruk didukungnya, sehingga akan mengakibatkan murkanya Allah dan jauh dari keridhaan Allah. Ini sifatipun tiyang munafik. Ya, kula panjenengan hati-hati, jangan sampai punya sifat seperti ini. Karena orang munafik itu sudah dipastikan untuk masuk neraka yang paling bawah. Niku neraka niku pintunya ke bawah ya. Jumlah neraka ada 8. Winginane kula njenengan diuji cuma dapat 6, digenepi Pak Bowo menjadi 8. Ya nek mirsani videone neraka 8, surga 8 jelas telah dilengkapi kemarin baru 6. Ya. Baru berapa surga itu ya. Lah niki neraka niku wonten pintu-pintu ke bawah, semakin ke bawah siksaannya semakin dahsyat, panasnya semakin tinggi. Lah niku wong munafik pun dicap ngeten, innal munafikina sesungguhnya orang-orang munafik fi darkil asfali minan nar akan dicampakkan neraka yang paling bawah. Munafik niku ngoten. Jangan dikira munafik itu orang kafir, boten. Wong munafik kados kula njenengan, ya seneng kumpul-kumpul ngeten iki. Nggih. Ngakune cara zahir ya Islam, misalnya punya KTP identitas muslim, tapi dalam hatinya tidak suka dengan ketaatan. Niku mulane kula njenengan mboten ngertos. Orang kafir itu jelas musuh, dia melawan kita. Tapi nek wong munafik itu teman, tapi dalam musuh dalam selimut. Repot niki nggih, sulit dikenal. Ternyata dia musuh. Nah inilah maka diterangkan secara detail sifat-sifatipun supados kula panjenengan bisa menjauhi. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Ya, nika wae dipun singgung, nek kula njenengan ora seneng Al-Qur'an, ngaji mboten purun, padahal ora iso. Maca sek kangelan artine ora paham, tafsire mboten mengenal. Ngeten menika tergolong ciri-cirinipun sifat munafik. Kejawi nek pun wacanane apik, maknane tahu, tafsir paham dan itu diamalkan, mboten ngaji, mboten napa-napa niku. Nah, niki tadi disebutkan seperti itu, kita harus introspeksi diri. Ya. Apakah kita punya ciri-ciri kemunafikan yang sangat dibenci oleh Allah, diletakkan neraka paling bawah. Nah niki nggih. Mula niki wau sifat berikutnya orang munafik napa? Dia senantiasa ingin menentang kebenaran sehingga menyebabkan datangnya murka Allah. Dia ingin ya melakukan keburukan-keburukan sehingga tidak mendatangkan ridhonya Allah. Niku ayat ke-28 ya. Jadi kalau kemungkaran dilakukan
maka datang azab, datang kutukan Allah, laknatnya Allah, ya. Tapi dia menjauh dari perbuatan baik sehingga tidak akan mendapat ridhonya Allah. Nek kula jenengan sakwalike niki, kula jenengan nglakoni kebaikan supaya kita mendapat keridhaan Allah, ya. Menjauhi hal-hal yang buruk supaya tidak mendapat murkanya Allah. Yang terakhir, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an la yukhrijallahu adghanahum. Am ataukah hasiba mengira alladzina orang-orang yang fi qulubihim dalam hati mereka maradun penyakit. Allah yukhrijallah bahwa tidak akan Allah mengeluarkan, menampakkan adghanahum kedengkian mereka. Ya. Ini menurut pemahamannya orang munafik, Allah itu tidak mengetahui, ya, perbuatan-perbuatan orang munafik, tipu dayanya tidak akan diketahui oleh Allah. Anggapannya seperti itu, ya. Padahal Allah mengetahui yang dohir dan yang batin. Mustahil Allah tidak mengetahui niat-niat mereka yang tersembunyi dalam hati. Mula niki cirinipun tiyang munafik dipun sebatake wonten surat At-Taubah ayat 67. Mangke dipun buka At-Taubah 67. Al-munafiquna wal munafiqatu, wong munafik lanang, wong munafik wadon, ba'duhum mim ba'din, sebagian dari mereka atas bagian yang lain, ya'muruna bil mungkar, senantiasa memerintahkan kemungkaran. Lho niki wong munafik tuh senengane ngangkon sing elek-elek. Ada sesuatu yang baik enggak suka. Ada kerukunan tidak suka, ada kebaikan dia menolaknya. Wayan hauna anil ma'ruf, melarang yang baik-baik. Ya, nek ono kebaikan ora seneng. Ya. Kalau ada kerukunan nggak suka, sukanya supaya timbul, ya, percekcokan, pertengkaran, permusuhan. Niki, ya. Wayak biduna aidiyahum, ya. Mereka itu kikir. Niki cirine wong munafik, ya. Surat At-Taubah, tidak mau infak sedekah, boten purun, nyumbang masjid wegah, untuk kepedulian sosial tidak mau. Ya, niku cirinipun berikutnya. Nasullaha, Gusti Allah akan melupakan dia, melupakan mereka. Gusti Allah mboten nganggep niku. Nek pun tiyang gadai ciri-ciri ngoten niku. Fanasiyahum, ya, karena mereka itu mengabaikan Allah, Allah juga mengabaikan mereka. Ya. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, humul fasikun, dialah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu yang bagaimana? Suka berbuat dosa besar secara terang-terangan. Sudah tahu, ya, misalnya menyebarkan fitnah itu adalah perbuatan dosa, tapi, ya, dia sengaja melakukannya. Niku munafik ngoten niku. Sudah tahu makanan minuman tertentu itu diharamkan, tapi dia secara terus terang memakan dan meminumnya. Jadi niku orang-orang fasik ngoten niku. Wong fasik niku tiyang ingkang sengaja melanggar aturan yang sudah ditetapkan Allah, sengaja. Dan iki kula panjenengan sedaya dari ayat-ayat yang telah dibaca diterangkan tadi, mari kita banyak-banyak menilai diri kita. Jangan sampai sifat-sifat munafik yang diterangkan dalam ayat-ayat ini ada dalam diri kita. Jangan dipakai untuk menjustifikasi orang lain. Wong liya didelok kowe kok ngene berarti munafik, kowe ngene munafik, ampun ngoten. Nggih.
Karena soal munafik ini sulit diketahui oleh kita. Luarnya memang Muslim baik, tapi dalamnya lah, dalam itu kita nggak tahu ya. Yang tahu benar-benar sifat ini adalah Allah. Mulane mboten wonten gunane kula jenengan menilai orang lain, menjustifikasi sebagai munafik hanya dengan perkiraan kita. Tapi sebaiknya ayat-ayat ini untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai ada satupun sifat munafik yang ada pada diri kita. Nika kesimpulanipun nggih. Tasih wonten kalih doso menit, monggo menawi wonten pertanyaan sekitar masalah sifatipun tiang-tiang munafik atau juga pertanyaan lain. Niki mendekati bulan Ramadan, ya berkali-kali kami mengingatkan, mari kita siapkan amal-amal baik di bulan Ramadan. Jangan sampai kula jenengan boten siap. Soalnya Rasulullah sudah mengajari siapnya menyambut Ramadan 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu sebelum Ramadan pun diemotke Rasulullah dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Donga niku diwaca wulan Rajab. Nggih. Mulane malam setunggal Rajab niku termasuk doa yang mustajabah. Lah niku artinya 2 bulan ini kula jenengan kan siap-siap. Siap-siap untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal yang baik. Tapi kadang-kadang ini nek wis ngerti Ramadan kurang 13 dino. Sing dipikir mboten posone, mboten kegiatane, sing sae mboten. Terus bodone kapan? Bodo kok sing diane. Bodone kapan? Engko nek bodo ku pengen mudik terus piye acarane sing dirancang malah niku. Mboten kok kula jenengan ngatamke Al-Qur'an mulai dibaca kapan? Mboten. Mungkin ngajine niki pripun? Terus amal-amal lain bagaimana itu kadang sedikit perhatian kita untuk itu. Mulane niki monggo dipun rancang nggih. Selama Ramadan jangan sampai Ramadan berlalu sedangkan kita tidak mengisinya dengan amal yang baik. Jangan sampai Ramadan berlalu sementara dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Rugi nek ngoten niku. Mulane mangke nek posone kudu lahir batin. Poso lahir mencegah makan minum dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Niku nggih, niku istilahnya poso lahiriah. Batin kedah derek poso. Selama kita berpuasa, mari kita jaga hati ini untuk tidak berprasangka buruk. Okay. Mari kita jaga pikiran kita untuk tidak berpikir yang jelek-jelek. Dan ini termasuk poso batin. Diatur, dikelola batinnya untuk berpuasa. Meninggalkan perasaan pikiran yang buruk. Kita jaga lesan, pandangan, pendengaran, penglihatan, perbuatan dari hal-hal yang buruk. Nek saged ngoten posone kula njenengan tergolong puasa yang istimewa. Tapi nek posone nggur mencegah makan minum, ngurumpi masih jalan, suudon masih ada, takabur masih ada, ngoten niku nggih mboten hasil siyamipun. Namung pikantuk napa? Al-atos walju, ya, hanya merasa haus dan lapar saja. Lah niku nggih, monggo selajengipun pertanyaan-pertanyaan monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, Pak, napa waktu terbit atau sholat Isra itu kira-kira jaraknya setelah sholat subuh itu berapa jam Pak? Kira-kira yang pertama. Yang kedua, setelah nifsu Saban itu bolehkah berpuasa sunnah Pak? Dan yang ketiga,
bagaimana seorang yang beriman mendengar kata-kata yang nyerek hati agar kita tidak seri hati gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya, nggih, niki pancen wonten hadis ngeten nggih, monggo niki nek saged dipun lampahi wonten ing wulan Ramadan, sing sapa wonge sak bakdanipun salat subuh lajeng kendel wonten masjid, mboten gunem masalah bondo donya duniawi, kemudian setelah matahari naik sepenggalan lalu sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq, ya, maka yang seperti ini pahalanya ya lebih bagus daripada dunia seisinya. Niku nggih, niki naminipun isyraq. Lah batasannya dari sholat subuh ke isyraq itu berapa menit? Ya, niku antawisipun karena beda-beda nggih. Antawisipun matahari setelah naik sepenggalan 1 tombak. Sekitar kalau jam ini, jam isyraq itu, niki imsak jam 4.16, nggih, subuh jam 4.26, sekitar jam 5:04. Niku jam pinten Pak subuh, Pak? Pinten, Pak? 4.2. Ya. Nek biasanya kula teng mriki sekitar jam 6:05 nek poso niku, tapi niki kan benten-benten anu niku. Tergantung napa? Wilayah, tergantung jadwal subuh. Subuh soalnya beberapa waktu yang lalu kan jam 4 kurang 10 menit. Niku terus terang, niki pengetahuan nggih, ampun dados napa istilahnya, ampun dados napa perdebatan nggih, niki pengetahuan alon-alon mawon. Kula niku nate pikantuk pemberitahuan bahwasannya sholat subuh di Indonesia adalah subuh yang paling awal di dunia. Paling awal. Kula nate kontak anak kula sing teng Mesir, rencang kula sing teng Arab, niku teng mriko niku kaceke kalih mriki, padahal satu wilayah, satu napa? Dekat dengan garis khatulistiwa, mestinya akan punya waktu yang sama. Itu terpautnya ada 30 menit. Menurut ketetapan Muhammadiyah, sholat subuh kita itu lebih cepat 20 menit. Itu menurut Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah menunda waktu subuh setelah waktunya ditetapkan itu 20 menit kemudian. Tapi nek liya-liyane sampai 30 bahkan 40 menit. Niku panjenengan pirsani teng kene waktu sholat sedunia. Kula pun ngecek berkali-kali sehingga waktu subuh yang kurang dari jam 4 niku kula mboten teng masjid. Soalnya niki waktune menurut kula kok ingkang real niku itu terlalu cepat, dan itu di dunia nomor setunggal kene paling cepat. Padahal ditelusuri satu garis dengan Indonesia semuanya waktunya terpaut minimal 30 menit. Mun kula teliti banyak anu niku. Lah sak niki nembe subuhe rada awan niki mun normal nggih, normal. Dadi niki benten kalian kalau wau, nek kalau wau jam 4 kurang 10 mestinya untuk isyraq juga ya lebih awal. Nek saat niki jam 5, jam pinten Pak saat niki Pak subuh? 4.24 ya, 4.24 saat niki nggih. Niku wekdal isyraqe nggih mundur dibandingkan yang kemarin-kemarin bulan-bulan yang lalu. Terus niki terpauti pintun jam pokoknya panjenengan nek pun mirsani matahari naik sepenggalan tidak berwarna jingga nggih, pun putih, lah niku berarti sudah masuk waktu isyraq ya. Kadang di program aplikasi tertentu waktu isyraq disebutkan terbit ya. Setelah terbit itu sekitar 7 menit sampai 10 menit. Setelah terbit, ampun pas terbit
pas terbit itu tidak dibolehkan sholat. Nek terbit pinten Pak Sabto? 5.39 ditambah 10 menit dari terbit itu. Niku nggih, waktune sakniki nggih. Nah, seperti itu. Kira-kira pinten menit Pak niku? Jam 6. Ya, jam 6 Bu, nggih. Niki nek maghribe 5 pinten Pak? 4 subuhe lah 4.34 sampai 4.24 sampai jam 6 niku pirang menit, Pak? 4.24 sampai jam 6. 90-an menit Bu Rohmi. Bu Rohmi 90-an menit dari waktu azan subuh sampai menuju ke Isyraq. Lah niki monggo, niki pertanyaan ini mengingatkan kita pentingnya sekali waktu kula jenengan nglakoni salat naminipun Isyraq. Subuh teng masjid niki jenengan ampun kondur nunggu mengke, ayo bareng-bareng dina apa mengke kesepakatan nggih. Mboten napa subuh ning kene ditunggu karo ngaji-ngaji, terus mengke waktu Isyraq kula komando monggo Isyraq sareng-sareng. Niku saged ganjarane kathah, bahkan disebutkan seperti haji, umroh makbulan. Niku nggih. Nek arep kaji umroh itu antrine panjang ya. Puluhan tahun, sangune akeh, sakniki nggih mahal. Mun niku mawon ganjarane setara haji yang makbulan. Niku nggih. Ngeten iki kadang ora tertarik. Tapi karo kompor sing didol ning kampung-kampung, lha wis do tuku kabeh ibu-ibu. Ya, nek ngeten iki mboten menarik. Lah monggo mengke walaupun tidak sering kita coba mengke kula komando nggih. Dinten napa mengke kita melakukan salat Isyraq bersama di masjid ini nggih. Riyen pun nate tapi mboten pati kathah pesertane nggih. Ini dari pertanyaan itu. Yang kedua pertanyaan, apakah boleh puasa Sya'ban setelah nisfu Sya'ban? Boleh. Bahkan Rasulullah terbanyak puasa sunnahnya itu di bulan Sya'ban. Cuma ngeten mengke sampun ngantos panjenengan berpuasa nyambung nggih. Antara bulan Sya'ban dengan Ramadan harus ada jeda minimal 1 hari. Nek Muhammadiyah mau netepke puasa Ramadan tanggal 1, kita masih menunggu sidang isbat. Kalau di kalender tanggal 2, dan ini jenengan tanggal piro, misalnya 30 atau 31 bulan ini, itu jangan puasa. Ya, supaya ada batas jelas mana puasa sunnah dan mana puasa yang wajib. Nah, niku nggih. Dados tasih saged setelah hari Jumat yang lalu itu kan pas nisfu Sya'ban nggih. Jenengan poso-poso tasih saged, bahkan ini sangat dianjurkan supaya kita terkondisi untuk memiliki kesiapan mental dalam berpuasa. Soalnya ibu-ibu niku kadang-kadang ngeten. Ya, mergo sering masak, ana anake sing mboten poso mergo halangan. Kadang-kadang tidak sadar ngicipi masakan, ngicipine orang nggur didilat mboten. Ya. Iki enak porong dianu niki lah. Kadang-kadang ono air minum, teh turan tidak sengaja diminum. Ya, karena puasa-puasa awal dimaklumi seperti itu. Walaupun itu enggak batal, tapi ya kalau kita mengawali Sya'ban puasa, insya Allah sudah terkondisikan Ramadan tidak lagi ada lupanya. Ngoten nggih. Nomor 3 napa Pak Bu? Bagaimana sikap kita kalau mendengarkan ucapan-ucapan yang nyerekke ati ngoten. Kula ya sering ngoten niku Bu nggih. Kita sering mendengar ucapan-ucapan yang tidak genah itu ya, kita tidak bisa menerimanya. Bagaimana sikap kita mendengar seperti itu? Kita harus bisa menahan diri untuk tidak terpancing emosi. Nek ana wong ngucapke elek, terus kula jenengan terpancing kita bertutur kata yang jelek pula kepadanya,
nek ngeten iki padha wae. Nggih, padha eleke nek ngoten niku. Maka yang baik mereka mengucapkan kata-kata apapun kita kendalikan diri kita untuk tidak terpancing emosi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dikatain sebagai orang yang sesat. Rasul dikatakan ucapan-ucapannya itu ucapan syaiton, ya, stres, gila, macam-macam. Tapi Rasul tidak menanggapi itu, tidak menanggapi, ya. Ya, maka Rasulullah tetap mengendalikan diri. Tapi kalau memang ucapan-ucapan itu membahayakan, bisa menimbulkan fitnah, ada baiknya untuk diurus secara formal. Misalnya Pak RT di lingkungan kita diajaklah untuk klarifikasi dengan orang tadi yang bertutur kata tidak baik, ya, sehingga itu bisa dihentikan. Kalau sekiranya itu membahayakan harkat martabat kita, ya diurus, ampun mendel mawon. Ya, mungkin dikira orang lain itu betulan untuk diri kita. Maka supaya diklarifikasi dengan tokoh di RT atau lingkungan kita. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan, Pak Ustadz. Yang pertama, saya mewakili pertanyaan Bu Tarni sehubungan dengan pertanyaan Ibu Rohmi. Apabila tadi terkait dengan sholat Isra itu dilakukan di masjid, yang ditanyakan oleh Bu Tarni adalah apakah ibu-ibu rumah tangga yang mayoritas sholat subuhnya di rumah akan mendapatkan pahala seperti yang didapat bila sholat di masjid untuk meraih pahala sholat Isra bila dilakukannya di rumah. Yang kedua adalah yang terkait dengan uraian yang Bapak sampaikan di surat Muhammad dari 20 sampai dengan 28. Ada 2 pertanyaan, Pak, yang terkait bahwa apabila kita sebagai seorang muslim tidak mau belajar dan mentadaburi Al-Quran, kita akan tergolong sebagai orang munafik. Bagaimana halnya bila seseorang itu perilakunya sudah sangat-sangat baik, amal solehnya, lalu yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minannasnya itu sudah sangat baik, tapi dia tidak mau belajar Al-Quran. Yang kedua, yang dikatakan tadi bahwasanya apabila kita terlalu panjang angan-angan adalah kita terperdaya oleh syaitan. Nah, bagaimana Pak hubungannya apabila kita sebagai manusia itu kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi? Bukankah cita-cita yang tinggi itu adalah menggantungkan angan-angan setinggi langit agar kita langkah-langkah kita tuh step-stepnya itu tertata? Demikian Pak, 3 pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan nantinya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada 3 pertanyaan. Ini terakhir mawon nggih. Yang pertama tentang sholat isyraq bagi wanita yang dianjurkan untuk sholat di rumah bagaimana, apakah juga mendapat pahala setara dengan orang yang melakukan sholat isyraq di masjid. Teksnya hadis itu memang ada bunyi di masjid, jadi sholat isyraq tidak bisa dilakukan di rumah. Nah, wanita-wanita yang sholat di rumah bagaimana? Mestinya wanita tidak ada larangan untuk berangkat ke masjid. Ini harus dipahami. Tidak ada larangan bagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Itu banyak hadis. Nek jenengan kula namung mengambil sebagian hadis. Memang wonten hadis sing ngeten iki. Sholatnya perempuan di kamar-kamar mereka itu adalah lebih baik. Sholatnya perempuan di nopo niki istilahnya ruang-ruang khusus bagi mereka adalah lebih baik. Ngoten niku, tapi tidak hanya itu hadis. Kalau ingin cari hukum jangan seperti itu. Semua tentang sholat berjamaah baik laki-laki perempuan kumpulkan.
Setelah itu dianalisa, baru dikeluarkan satu statement. Tapi nek nggur siji statement ini bahaya niku. Banyak hadis sahih yang mengatakan begini, la tamna'u imra'atukum masajida. Jangan kamu tolak, jangan kamu larang perempuan-perempuanmu, istri-istrimu datang ke masjid. Niku wonten hadisnya sahih. Dan suatu realitanya nek jenengan tindak teng Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid di Madinah, perempuan pun tidak ada larangan datang ke masjid. Ada musola perempuan. Ya, ada musola perempuan wonten tenggene Madinah masjid Nabi niku, tapi tidak campur perempuan masuk dari pintu ke-24, 25, 26 sebelah maklaniko. Perempuan ada banyak tempat khusus, kula pun gadah napa daftar-daftare pintu masuknya perempuan di masjid, tidak campur dengan laki-laki. Tapi ini merupakan isyarat itu dibolehkan. Bahkan Nabi waktu menyambut datangnya Lailatul Qadar, istri-istri Nabi datang ke masjid, ikut membuat kemah-kemahan, soalnya masjidnya mboten wonten atap. Niku istri-istri Nabi membangun kemah untuk ditempati, untuk napa istilahipun iktikaf di masjid. Kemudian karena itu berkatan laki-laki, maka disuruhlah dia agak menjauh. Niku hadisnya sahih. Ya, andai kata perempuan tidak boleh datang ke masjid untuk jamaah, pasti di Madinah tidak ada musola perempuan. Di Mekah tidak boleh perempuan sholat di Masjidil Haram. Dan juga merujuk pada banyak hadis, ya, perempuan yang dilarang ke masjid itu yang mendatangkan fitnah. Ya, nek jenengan wayu, seksi, pergi ke masjid aku dadi wah seneng mergo ndeloki jenengan. Lah ngeten iki wong wedok ngeten iki sing ora entuk di masjid. Terus jenengan nganggo napa parfum sing wangine rak karuan, serbel aku wis pokoke seneng ngambu niki, akhirnya tergoda jenengan niki jenengan ora entuk di masjid. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, laki-laki perempuan diberi kesempatan sama untuk meningkatkan pahala 25 derajat, 27 derajat sholat berjamaah. Niku ampun ngantos kelentu anggenipun mendet suatu pernyataan. Iki nek Al-Qur'an dipahami sebagian-sebagian repot niku. Ayat perang nih ngeten, bunuhlah Kak orang-orang munafik di mana saja kamu temui. Nek nggur niku tok bahaya wong Islam niku. Wong munafik ora, kafir ora dibunuh, bahaya. Ternyata ayat itu berlaku saat peperangan terjadi. Lho nek ngono kan genah. Nek mboten perang, wong kafir, wong munafik itu ada di lingkungan kita dan tidak terjadi peperangan, dilarang kita membunuhnya, dilarang. Niku nek memahami ayat hanya konstruksinya sebagian-sebagian sangat membahayakan. Maka belajar ngeten iki kudu ana gurune, ya. Alim ulama tidak mengambil satu bagian per bagian, dikumpulkanlah ayat-ayat tentang itu, hadis-hadis tentang itu, setelah dianalisa lalu dikeluarkan suatu pernyataan. Ngoten niku sekolahe suwi ngoten niku. Kula dereng tok ngoten niku, namung derek-derek mawon. Nomor kalih napa niku wau Pak Sodik? Kok padha lali kabeh nomor kalih? Oh nggih, niki nggih. Wonten tiyang mukmin muslim sae prilakune, wis apik, mboten purun belajar Al-Qur'an. Ngoten nggih? Ya. Ini bagaimana menurut persepsi kita? Satu contoh, Nabi itu yang mendapat Al-Quran. Langsung Jibril datang pada Rasul. Rasul menerimanya. Apakah Rasul tidak pernah ngaji Al-Quran? Boten. Waktu demi waktu Rasulullah, Al-Quran menjadi tempat untuk berkomunikasi kepada Allah. Bahkan menawi Ramadan, didatangi Jibril, disemak dari awal sampai akhir Rasulullah. Datang Jibril berkali-kali pada bulan Ramadan untuk nyemak, mendengarkan apakah wahyu yang diterimanya sudah
dihafal baik niku disimak Jibril langsung. Mulane teng pundi-pundi panggenan masjid menawi Ramadan wonten tadarus. Tadarus niku nyonto niku. Soalnya mboten ngoten lali. Niku kalau tidak salah Jibril datang sampai menghatamkan Al-Qur'an 3 kali dalam bulan Ramadan. Setunggal malih sahabat-sahabat Rasul, kita ambil contoh yang sangat dekat dengan Al-Qur'an yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan apal Al-Qur'an. Hafal Al-Quran, piyambakipun apakah juga sudah hafal, sudah bagus perilakunya? Utsman itu dermawan, sugih loman itu Utsman. Ya, ada sumur yang mahal harganya milik Yahudi. Siapa yang mau masuk surga dengan membeli sumur ini? Utsman menawarkan dia membeli dengan harga mahal, diwakafkan kepada orang Islam. Bahkan asetnya Utsman sampai sekarang, hotel-hotel di Madinah itu banyak masih menjadi hak milik Utsman sampai hari ini. Betapa hebatnya dia dalam beramal, wapi niku. Tapi apakah dia meninggalkan Al-Quran? Boten. Setiap hari demi hari tidak pernah lepas dari Al-Quran. Bahkan Utsman mau dibunuh oleh orang-orang Mesir yang datang ke rumahnya, digebrak pintu. Istrinya masih usia 18 tahun. Niki bojone iku 18 tahun. Pertama lucu ceritane, Utsman rak dibujuk nganti tua mergo khidmah kepada Al-Quran pada Rasul sampai dia ada perempuan usia 18 tahun minta dinikahi. Apa kamu mau saya nikahi usia 80 tahun yang sudah tua? Saya tidak masalah. Saya ingin mengabdi kepada sahabat Rasul yang hidupnya hanya diperuntukkan untuk perjuangan Islam. Akhirnya 18 tahun. Itu dia menolak penyerangan dari orang-orang Mesir sampai tangannya terputus karena melindungi Utsman. Dan Utsman sedang ngaji. Ngaji niku, padahal digerebek tiang kathah maca Al-Qur'an sampailah di surat Al-Kahfi, lalu dipedang sampai beliau roboh dan darah muncrat ke mushaf Al-Qur'an. Maka ada sebagian orang untuk mengenang kematian Utsman karena beliau ini membaca surat Al-Kahfi, di tengah-tengah surat Al-Kahfi ada warna merah wal yatalattof, itu adalah puncratane darah Utsman. Wonten sing memaknai ngoten nggih. Walaupun tidak semua ulama begitu, ada yang mengenang itu. Ini pertanda bahwa orang yang baik sekalipun tidak boleh meninggalkan Al-Qur'an. Lah niku ngoten nggih. Terus nomor 3 terakhir. Apa tuh? Lali ya, lali. Oh iya. Tulul amal, panjang angan-angan. Apakah boleh seseorang punya panjang angan-angan sampai gantungkanlah cita-citamu ke bintang Soraya? Kan ngoten nggih, tinggi sekali. Ya. Niki nopo boleh seperti itu termasuk panjang angan-angan. Ada satu kalimat lagi, boleh kamu bercita-cita tinggi sampai bintang Soraya, tapi kakimu tetap harus berpijak di tanah. Maksudnya apa? Boleh punya cita-cita tinggi tapi harus realistis. Sekiranya cita-cita itu bisa dicapai. Kula njenengan kaya ngene kok cita-citane pengen dadi bintang film. Sing enom terus yo seksi kayak mau, suarane apik terkenal yo abot niku. Ora realistis, ya. Nek njenengan duwe cita-cita ya tesih mungkin ingin membuka usaha kuliner yang paling terkenal di Kendal, mungkin itu masih realistis. Jadi cita-cita itu bisa dilakukan selagi, walaupun tinggi, selagi memang ya napa niku realistis. Sekiranya kita bisa mewujudkan. Nah itu boleh seperti itu, boleh boten panjang angan-angan itu. Ya, boten. Tapi nek tiang niku enggak ada cita-cita, wis tuwa ngene pengen nikah bojone 4 mergo mengikuti sunah Rasul. Iki alasane sing aman niku nggih. Walaupun rak dowani wis sunah Rasul 4 bojone. Pengen niku mergo saiki sugih duwe penghasilan banyak, pengen duwe bojo 4 mengikuti sunah Rasul. Lah wis tuwa, ya. Ngopeni bojo siji kowe ora disrengeni wis untung ya bojo 4 bahaya nih. Niki mboten realistis. Nek isek enom, lah Pak Bowo sukses. Akhirnya mengikuti sunah Rasul yuk pantes.
kula Pak Slamet wis tuwa-tuwa niki ngopeni awake dhewe kaya ngene kok duwe cita-cita sing ya ngayawara. Iku ibaratnya nggih menggantungkan cita-cita ke bintang suraya tapi kakinya tidak berpijak di tanah, tidak realistis. Ngoten niku nggih. Lah nek sing tuwa-tuwa iki cita-citane napa pengen mati sing wis husnul khotimah, wis ora mikir bondo donya, ngajine ditemeni. Lah nek niku cocok niku, kula njenengan cocok. Cocok nek ngoten. Jadi cita-cita tinggi bukan berarti itu tulul amal. Kalau itu masih realistis, dapat tercapai, itu memang harus kita punya seperti itu. Tapi kalau itu wis ora gelem usaha, ya tidak realistis, kemungkinan besar tidak tercapai, itu jangan dicita-citakan. Itu tulul amal bisa merusak kehidupan. Nggih. Ngoten nggih? Kados pun cekap, nggih pun cekap ingkang terakhir niki wonten penyuwunan barokah suratul Fatihah kepada almarhum Bapak Haji Umar bin Haji Gani, niki bapakipun Haji Sirajuddin RT 8 itu beberapa hari yang lalu wafat usia 106 tahun. Mohon kita semuanya untuk bisa memberikan berkah suratul Fatihah. Dipun khususake kagem Haji Umar bin Haji Gani, mudah-mudahan diterima amal kebajikannya dan diampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Monggo dipun akhiri kanthi donga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma shana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.